Selamat datang di Glory Story, tempat kisah malam hari dibacakan dengan makna yang dalam dan kejutan yang tak terduga. Malam ini, ada kisah menegangkan yang membuat raja, rakyat, bahkan pendeta sekalipun diam 1000 bahasa. Tapi sabar dulu, karena semuanya bermula dari satu undangan yang mencurigakan. Hari itu, langit Baghdad cerah tapi udara terasa ganjil. Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya, menikmati teh hangat dan angin lembut yang menyusup di sela-sela jubahnya. Baru saja Gia ingin menyuap kue ke mulutnya, ketika seorang pengantar utusan kerajaan berdiri dengan napas terengah-engah di hadapannya. Abu Nawas, engkau diminta hadir di Istana Sulaiman, sekarang juga. Dengan satu alis terangkat, Abu Nawas menaruh cangkirnya. Pagi-pagi begini, belum juga makan kenyang sudah dipanggil raja. Pasti bukan undangan pesta, gumamnya sambil tersenyum geli. Sesampainya di istana, suasananya tidak seperti biasa. Para penasihat tampak gelisah, raja hanya duduk tanpa berkata sepatah pun. Di sisi lain ruangan, berdiri seseorang berpakaian jubah panjang, berjanggut putih rapi, membawa tongkat dari kayu zaitun. Matanya tajam, wajahnya datar, dan suaranya berat saat menyapa Abu Nawas. "Engkau Abu Nawas yang terkenal itu?" tanyanya dingin. "Kalau bukan saya, mungkin kembaran saya yang tinggal di bulan," jawab Abu Nawas membuat beberapa pengawal nyaris tertawa sebelum memendamnya karena takut pada raja. Raja akhirnya angkat bicara, suaranya berat dan tegas. "Abu Nawas, pendeta besar dari kerajaan seberang datang jauh-jauh hanya untuk menanyakan satu hal padamu. Jawab dengan benar atau..." Atanya menggantungkan ancaman itu di udara, membuat suasana mendadak tegang. Abu Nawas memandang ke arah pendeta yang kini menatapnya lurus-lurus seperti akan menelan jiwanya. "Aku hanya ingin bertanya satu hal," ucap pendeta itu. "Jika engkau memang bijak seperti kata orang-orang, tunjukkan padaku di mana Allah berada." Hening. Semua mata tertuju ke Abu Nawas. Bahkan raja pun terlihat menahan napas. Pertanyaan itu menggema dalam hati semua orang. Tidak ada yang berani menjawab. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi semua menanti. Apa yang akan dikatakan si cerdik dari Baghdad itu? Abu Nawas diam. Tak tertawa. Tak bercanda. Ia menatap lurus ke mata si pendeta dan berkata, "Aku akan menjawab, tapi dengan satu syarat." Pendeta mendengus. "Apa syaratmu?" "Berikan aku 3 hari, kata Abu Nawas pelan. 3 hari untuk membawamu ke tempat di mana Allah berada." Semua orang tercengang, bahkan raja pun sampai berdiri dari kursinya. 3 hari untuk menunjukkan di mana Allah? Abu Nawas mengangguk. "Tapi jangan tanya caranya. Karena jawabannya akan kau pahami bukan dengan mata, tapi dengan hati." Dan disinilah kisah sebenarnya dimulai. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas dalam 3 hari itu? Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan yang bahkan para ulama pun berhati-hati menjawab? Kalau penasaran, tunggu sampai kalian dengar apa yang terjadi di bab 2. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan share cerita ini biar teman-teman kamu juga ikut mikir. Glory Story bakal balik lagi di bab berikutnya dengan kejutan dari langit. Bab 2. Perjalanan 3 hari menuju jawaban. Langit Baghdad hari itu mulai merona jingga saat Abu Nawas meninggalkan istana. Tak seperti biasanya, ia melangkah tanpa candaan, tanpa celoteh jenaka, bahkan tanpa mengangguk ke penjaga gerbang istana seperti biasa. Orang-orang yang melihatnya berjalan ke pasar pun bertanya-tanya, ada apa dengan Abu Nawas hari ini? Mengapa wajahnya begitu serius? Di rumahnya, Abu Nawas duduk diam selama berjam-jam. Di hadapannya hanya ada sehelai kain putih, pena bulu ayam, dan secangkir air zam-zam yang ia simpan sejak lama. Sesekali ia menarik napas panjang, memandangi langit, lalu menutup matanya dengan hikmat. Tak ada tawa, tak ada trik, hanya keheningan dan gumaman doa yang tak terdengar. Malam pertama berlalu. Di hari kedua,
Abu Nawas berjalan keluar kota menuju padang pasir. Ia tidak membawa bekal, tidak membawa uang, hanya membawa tongkat kayu dan secari kertas. Ia mendatangi seorang penggembala tua yang tinggal di pinggir gurun. Namanya Syekh Abdul Wahid, seorang fakir yang dikenal selalu menangis saat mendengar nama Tuhan disebut. "Syekh," kata Abu Nawas pelan, "aku datang bukan untuk meminta makanan atau tempat tinggal. Aku datang untuk satu hal, menjawab pertanyaan yang membuat semua orang diam 1000 bahasa." Penggembala itu menatap Abu Nawas dalam-dalam. "Tentang apa? Di mana Allah?" jawab Abu Nawas lirih. Penggembala menggeleng dan berkata, "Anakku, bukan lidah yang bisa menunjukkannya, tapi hati yang dibuka selebar langit." Abu Nawas duduk di pasir. Ia menyimak kisah penggembala yang sederhana namun penuh cahaya. Di malam hari, mereka menatap langit bersama, menunggu bisikan angin malam yang membawa suara keikhlasan. Tak ada keajaiban yang muncul, tapi jiwa Abu Nawas seolah digerakkan untuk mengerti sesuatu yang tidak bisa dituliskan. Hari ketiga tiba, Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan langkah ringan namun penuh makna. Di tangannya hanya ada sepotong roti dan sebuah bungkusan kain kecil. Orang-orang mengira dia akan membawa kitab-kitab, peralatan aneh atau ramuan sihir, tapi ternyata tidak. Pendeta sudah menunggu di aula istana. Raja pun hadir dengan para penasihat dan ulama. Wajah mereka tegang. Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, di depan semua mata yang menanti dengan napas tertahan. "Sudah 3 hari berlalu," kata raja. "Apa jawabanmu, Abu Nawas?" Pendeta mendekat, suaranya tajam. "Jangan berkelit, jawab sekarang. Di mana Allah?" Semua sunyi, bahkan derit pintu pun bisa terdengar. Tapi kemudian, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, izinkan aku bertanya satu hal." Pendeta menatap curiga. "Tanya apa?" Abu Nawas berkata pelan, "Pernahkah kau melihat angin?" Pendeta mendengus. "Itu pertanyaan bodoh. Tidak ada yang bisa melihat angin, tapi kita tahu ia ada karena bisa dirasa." Abu Nawas mengangguk. "Begitu pula dengan Allah. Tak bisa kau lihat dengan mata, tapi dia nyata karena bisa dirasa dalam setiap detak hidup kita." Semua terdiam. Pendeta melangkah mundur, tapi Abu Nawas belum selesai. Ia membuka kain kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada segenggam pasir, setetes air, sepotong roti, dan sehelai daun. "Inilah jawabanku," katanya. "Pasir dari padang sunyi, air dari sumur yang dalam, roti dari manusia yang lapar, dan daun dari pohon yang masih bernapas. Di dalam semua ini ada jejaknya. Allah tak hanya bertempat, tapi meliputi, tak terkurung oleh ruang, tak terbatasi oleh arah. Di mana Allah, lihatlah ciptaannya, maka kau akan tahu dia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita." Dan saat itu, untuk pertama kalinya, sang pendeta tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, lalu perlahan berlutut. Abu Nawas melanjutkan, "Jangan tanya di mana Allah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah hatimu cukup terbuka untuk merasakannya?" Semua di ruangan itu meneteskan air mata. Tapi tunggu dulu, karena ternyata jawaban Abu Nawas itu menyebar luas ke negeri tetangga dan membuat muncul pertanyaan baru yang jauh lebih rumit. Apa itu? Lanjut ke bab 3 ya. Bab 3, Surat dari Negeri Seberang. Matahari baru saja menyelinap dari balik menara istana Baghdad ketika suara ketukan tergesa terdengar di depan rumah Abu Nawas. Seorang pengawal kerajaan datang membawa gulungan surat berhias lambang emas dari negeri seberang, kerajaan Romawi Timur. Wajah pengawal itu cemas, dan ia membungkuk dalam-dalam sebelum menyerahkan surat itu ke tangan Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya lirih, "Raja meminta engkau segera membaca ini. Ini dari Kaisar sendiri, dan isinya mengejutkan seluruh istana." Abu Nawas membuka gulungan itu perlahan. Tulisan kaligrafi indah tertulis dalam bahasa Arab klasik yang halus dan dalam. Namun isi pesannya tajam bagaikan pedang.
Kaisar Romawi Timur yang dikenal sangat bangga pada para filsufnya menyampaikan tantangan terbuka. Kami mendengar kau menjawab pertanyaan tentang keberadaan Tuhan dengan kalimat yang membuat seluruh Baghdad bungkam. Tapi kami takkan begitu mudah diyakinkan. Jika kau benar bijak, datanglah ke istana kami. Jawab satu pertanyaan yang bahkan para pemikir kami tidak bisa pecahkan. Apakah Tuhan menciptakan kebaikan dan kejahatan sekaligus? Jika tidak mampu menjawabnya, maka Baghdad hanyalah kota dongeng belaka. Abu Nawas menghela napas panjang. Kali ini bukan hanya tentang menjawab untuk seorang pendeta, tapi untuk sebuah negeri yang hendak menguji batas iman dan logika. Disinilah ujian sebenarnya akan dimulai. Kabar ini segera sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Dengan tenang, ia memanggil Abu Nawas ke singgasana. Aku tahu, kali ini taruhannya lebih besar. Namun jika kau bisa menjawab satu pertanyaan itu, bukan hanya Baghdad yang kau jaga, tapi kehormatan umat yang kau pertahankan. Abu Nawas menunduk. Ia tidak langsung menjawab. Ia tahu, ini bukan lagi soal permainan kata atau logika jenaka. Ini tentang memahami makna terdalam dari takdir, kebaikan, dan keburukan yang meliputi kehidupan. Malam itu, Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di atap rumahnya, memandangi bintang-bintang yang bersinar tenang di langit Baghdad. Di hening itu, ia mendengar suara ibunya dalam kenangan lama. Nak, jika kau ingin tahu tentang Allah, jangan hanya baca buku. Lihatlah pada bayi yang baru lahir, pada air mata orang yang menyesal, pada tawa orang yang bersyukur. Di sanalah dia bicara padamu tanpa suara. Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat ke pelabuhan. Ia menaiki kapal menuju negeri Romawi dengan bekal seadanya dan satu kotak kecil yang ia bawa sendiri. Tak ada yang tahu apa isi kotak itu. Tapi para pelaut yang mengantar mengatakan selama pelayaran, Abu Nawas lebih banyak berbicara dengan anak-anak yatim yang ikut dalam perjalanan. Ia bertanya, mendengarkan, dan mencatat sesuatu di kain usang. 3 minggu kemudian, istana Romawi penuh sesak. Para filsuf, pendeta, dan penasehat kaisar duduk berbaris di aula utama. Di atas tahta, kaisar duduk dengan wajah penasaran dan angkuh. Selamat datang Abu Nawas dari Baghdad, ucapnya dengan nada dingin. Kami sudah menunggumu. Apakah kau siap menjawab pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh orang secerdas Aristoteles sekalipun? Abu Nawas berdiri tegak. Jubahnya sederhana, wajahnya tenang, dan ia berkata dengan suara yang jelas. Aku datang bukan membawa jawaban dari kepalaku, tapi dari hati manusia yang mencari cahaya. Seisi haula terdiam. Kaisar lalu berkata, lalu jawab, jika Tuhan itu maha kuasa dan maha pencipta, apakah dia menciptakan kejahatan? Abu Nawas menyuruh sebuah lilin dan korek api. Ia menyalakan lilin itu, lalu bertanya pelan, wahai Kaisar, jika aku menyalakan lilin ini, apakah aku menciptakan kegelapan? Kaisar mengernyit. Tidak, jawabnya akhirnya. Kau hanya mengusir kegelapan. Abu Nawas mengangguk. Begitu pula Allah. Dia menciptakan cahaya kebaikan, dan kejahatan bukanlah ciptaannya, melainkan ketiadaan dari kebaikan, seperti gelap yang hanya ada saat cahaya menghilang. Seisi ruangan membisu. Abu Nawas melanjutkan, manusia diberi akal dan pilihan, dan ketika mereka memilih menjauh dari cahaya, mereka sendirilah yang melahirkan bayang-bayang kejahatan. Kaisar perlahan bangkit dari singgasananya. Para penasihat saling berpandangan, tak ada satupun sanggahan. Jawaban itu dalam kesederhanaannya membungkam semuanya. Namun, belum selesai. Saat Abu Nawas hendak meninggalkan istana, ada seseorang yang mengejarnya. Seorang anak muda Romawi dengan wajah penasaran dan hati yang gelisah, diam-diam mengikuti Abu Nawas ke pelabuhan. Siapa dia? Dan kenapa ia berkata, Tuan, aku ingin bertanya sesuatu yang tak berani aku sampaikan di istana. Bab 4. Pertanyaan dari seorang pencari Tuhan. Langit senja mengantar kepergian Abu Nawas dari pelabuhan Romawi. Angin laut berhembus tenang, seolah tahu bahwa perjalanan ini membawa lebih dari sekedar tubuh, tapi juga sebutir cahaya dari jawaban yang membungkam banyak bibir. Namun, baru saja ia menapakkan kaki di dermaga kayu, terdengar suara tertahan memanggilnya dari belakang. Tuhan, tunggu sebentar. Abu Nawas menoleh.
seorang pemuda mendekat dengan wajah yang teduh namun penuh kebimbangan. Pakaian pemuda itu menunjukkan bahwa ia berasal dari lingkungan istana. Matanya jernih tapi menyimpan keraguan yang dalam. Ia berdiri dengan gugup, menunduk, lalu menghela nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata lirih, "Aku mendengar jawabanmu tadi, tapi ada satu pertanyaan yang sudah lama menggangguku." Abu Nawas menatapnya dengan lembut. "Katakanlah, wahai anak muda." Pemuda itu diam sesaat, lalu berkata lirih, "Jika Tuhan benar-benar ada dan Dia Maha Kuasa, mengapa Dia tidak tampak? Mengapa Dia membiarkan dunia penuh penderitaan, perang, kehilangan, dan air mata? Kalau Dia ada, mengapa kita tidak bisa melihatnya?" Pertanyaan itu tak sekedar rumit. Ia datang dari jiwa yang terluka, dari hati yang merindukan jawaban, bukan untuk menantang, tapi untuk mengerti. Abu Nawas memandang laut lepas, lalu menunjuk ke arah matahari yang sedang tenggelam. "Kau lihat cahaya senja itu?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk. "Cahaya itu datang dari matahari yang sedang pergi. Tapi saat malam tiba dan gelap mengelilingimu, apakah kau menganggap matahari telah mati?" "Tidak," jawab pemuda itu pelan. "Begitulah dengan Allah. Hanya karena kau tak melihatnya, bukan berarti Dia tiada. Seperti matahari di balik bumi, kadang Dia memilih untuk tak terlihat, tapi cahayanya masih menghangatkan hati yang percaya." Pemuda itu menggigit bibir. "Tapi, mengapa penderitaan dibiarkan ada?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu ia mengisahkan sesuatu. Suatu hari, seorang anak kecil datang pada ibunya dan berkata, "Ibu, kenapa ibu tak pernah membelaku saat aku jatuh belajar berjalan?" Ibu menjawab, "Karena kalau ibu terus menolongmu, kau tak akan pernah bisa berdiri sendiri." Ia melanjutkan, "Allah tidak menciptakan penderitaan untuk menyiksa kita, tapi untuk menguatkan, menumbuhkan, dan menguji. Ia ingin kita tumbuh, bukan hanya selamat, tapi jadi lebih bijak dan tangguh, seperti besi yang ditempa untuk jadi pedang." Pemuda itu mulai terisak. "Aku kehilangan ibuku saat kecil. Aku sering menyalahkan Tuhan karena merenggutnya. Tapi mungkin aku yang belum paham makna kehilangan itu." Abu Nawas menyentuh pundaknya dengan lembut. "Kadang Allah menyembunyikan diri agar kita belajar mencarinya. Dan saat kita menemukannya, kita menyadari Dia selalu ada, hanya saja tak selalu dalam bentuk yang kita harapkan." Mereka berdua duduk di tepi dermaga hingga malam menjemput. Pemuda itu akhirnya memperkenalkan diri. Namanya Elias, anak dari salah satu penasehat kaisar yang wafat dalam perang suci. Sejak itu, Elias hidup dalam bayang-bayang kemarahan pada Tuhan, sampai jawaban Abu Nawas menggetarkan dinding hatinya yang lama terkunci. "Aku ingin ikut denganmu ke Baghdad," ujar Elias. "Aku ingin belajar lebih dalam, bukan hanya dengan otak, tapi dengan hati." Abu Nawas menyum. "Perjalananmu baru saja memulai, wahai pencari. Dan setiap pencari sejati akan dipandu oleh cahaya yang tak padam." Keesokan harinya, mereka berlayar menuju Baghdad. Dalam perjalanan itu, Elias terus bertanya, membaca, dan belajar. Ia melihat bagaimana Abu Nawas memperlakukan orang-orang miskin di kapal, bagaimana ia menyelipkan doa saat menolong seseorang, bagaimana ia berterima kasih bahkan atas air minum yang sederhana. Elias berkata, "Kini aku paham, kadang Allah hadir bukan dalam suara gemuruh dari langit, tapi dalam kebaikan kecil yang sering kita abaikan." Namun sesampainya di Baghdad, kejutan lain menanti. Seorang pendeta dari Romawi yang dulu pernah memalukan para ulama Baghdad, tiba-tiba muncul kembali dan berkata di tengah pasar, "Abu Nawas hanya menang debat karena kata-katanya indah, tapi kalau benar dia tahu di mana Allah, buktikan sekarang, tunjukkan aku wujudnya, atau jangan lagi kalian agungkan dia sebagai orang bijak." Suasana pasar mendadak hening, kerumunan berkumpul, semua mata kini tertuju pada Abu Nawas.
Dan inilah ujian terakhir. Abu Nawas berdiri di hadapan semua orang. Dia menatap sang pendeta, dan tiba-tiba ia lakukan sesuatu yang tidak disangka siapapun. Bab 5. Jawaban tanpa suara, hikmah tanpa batas. Kerumunan di pasar Baghdad membatu dalam keheningan. Matahari siang bersinar terik, namun udara terasa menegang. Pendeta Romawi berdiri tegak di tengah lingkaran manusia, menantang. Suaranya menggema dengan penuh arogansi. "Kalau kau benar tahu di mana Allah, wahai Abu Nawas, maka tunjukkanlah dia sekarang. Jangan sembunyi di balik kata-kata puitis lagi." Abu Nawas diam. Ia menatap pendeta itu dalam-dalam, seolah menelusuri isi hatinya. Namun ia tak segera menjawab. Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap langit biru. Ia tidak bicara. Tidak satupun kata keluar dari bibirnya. Pendeta mendengus. "Haha, lihat, ia kehabisan akal. Beginikah kalian menyembah Tuhan yang tak terlihat? Benarkah dia ada, atau hanya dongeng kalian belaka?" Abu Nawas melangkah pelan ke arah seorang penjual kurma. Ia membeli 1 buah kurma, lalu berjalan ke tengah kerumunan. Ia memegang kurma itu di tangannya, mengangkatnya tinggi ke arah pendeta, lalu bertanya lembut namun tajam. "Pendeta, apakah engkau tahu apa isi buah kurma ini?" Pendeta bingung. "Tentu saja tidak, aku bukan peramal." Abu Nawas tersenyum. "Tapi kau tahu bahwa ada sesuatu di dalamnya, bukan? Bijinya. Tanpa melihat isi dalamnya, kau percaya biji itu ada." Pendeta terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Kau percaya karena pengalaman dan logika. Karena kau tahu setiap kurma pasti berisi biji, maka kau tidak perlu melihat bijinya untuk mengakui keberadaannya. Ia lalu menoleh ke semua orang. Begitu pula Allah. Meski tak kasat mata, tanda-tandanya nyata di mana-mana. Pada matahari yang terbit tanpa kita suruh. Pada hati yang bisa merasa rindu meski tak pernah melihat. Pada nyawa yang bergerak meski kita tak tahu bentuknya." Pendeta ingin membalas, namun Abu Nawas menyilangkannya maju. "Sekarang izinkan aku bertanya satu hal, wahai pendeta. Ketika engkau tidur, di mana akalmu?" Pendeta terdiam. "Ketika kau bermimpi, siapa yang menciptakan gambaran-gambaran dalam mimpimu? Ketika kau terbangun dan menangis karena kehilangan seseorang, siapa yang menaruh cinta di dalam hatimu?" Suasana makin hening. Abu Nawas melangkah lebih dekat, menatap mata pendeta itu. "Kau menuntut Allah untuk terlihat oleh matamu, padahal matamu sendiri memiliki batas. Kau tak bisa melihat udara, tapi kau bernapas. Kau tak bisa melihat waktu, tapi kau tua. Kau tak bisa melihat cinta, tapi kau rela mati karenanya." Pendeta menelan ludah. Kerumunan mulai berbisik, beberapa orang mulai terisak pelan. Abu Nawas mengangkat tangannya ke atas. "Allah tidak selalu hadir untuk dilihat, tetapi untuk dirasa, untuk dipercaya, untuk dikenali lewat ciptaannya. Kau menuntut Allah untuk terlihat oleh matamu, padahal matamu sendiri memiliki batas. Kau tak bisa melihat udara, tapi kau bernapas. Kau tak bisa melihat waktu, tapi kau tua. Kau tak bisa melihat cinta, tapi kau rela mati karenanya." Tiba-tiba langit yang cerah bergemuruh. Awan mendung perlahan berkumpul. Angin bertiup kencang. Suasana pasar berubah menjadi penuh haru. Entah kebetulan atau pertanda, langit seperti ikut bicara atas kebenaran yang baru saja diucapkan. Pendeta menunduk, lama, sangat lama. Lalu ia berlutut di hadapan Abu Nawas. Bibirnya gemetar. "Maafkan aku. Aku selama ini hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih pintar. Tapi kini aku sadar, bukan akal yang tak cukup, tapi hatiku yang terlalu penuh dengan keraguan." Abu Nawas mengangkatnya dengan lembut. Kebenaran tidak butuh dimenangkan dengan debat. Ia hanya butuh dicari dan dibuka dengan hati. Elias yang menyaksikan semua itu dari belakang menangis. Air mata mengalir deras di pipinya.
Ia tahu apa yang dilihat hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Bukan hanya karena debat yang dimenangkan Abu Nawas, tapi karena kedalaman hati dan ketulusan ilmu yang menyentuh jiwa manusia tanpa kekerasan, tanpa paksaan. Hari itu, sang pendeta pergi meninggalkan Baghdad tanpa sepatah kata. Tapi tak lama setelahnya, kabar beredar bahwa ia meninggalkan Romawi dan hidup sebagai pertapa di negeri timur, mencari cahaya yang dulu ia dustakan. Abu Nawas kembali ke rumahnya, diiringi ratusan orang yang kini ingin belajar darinya. Tapi ia hanya berkata, "Jangan belajar dariku, belajarlah dari kehidupan. Aku hanya cermin kecil dari cahaya yang maha besar." Elias mendaftar menjadi murid Abu Nawas. Ia menulis semua kisah ini dalam kitab kecil yang akhirnya tersebar dari Baghdad hingga Maroko, dari Spanyol hingga Nusantara. Dan kau tahu apa judul kitab itu? Di Mana Allah? Sebuah kisah tentang pencarian, keyakinan, dan cahaya. Terima kasih sudah menyimak kisah malam ini di Glory Story. Semoga cerita ini menenangkan hatimu, membuatmu berpikir lebih dalam, dan membawa tidurmu menuju mimpi yang indah dan penuh cahaya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya dari Glory Story. Selamat malam, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.